Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku hamba Allah yang beriman, syukurnya lah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah serta tidak lupa bersyukur atas seluruh anugerah nikmat yang masih diberikannya kepada kita. Nikmat Allah banyak. Kalau kita urai satu persatu, tidak ada satu orang pun yang akan sanggup mengurai nikmat Allah itu. Saking banyaknya nikmat Allah itu, kita tidak diperintah Allah untuk menghitung, tetapi cukup kita mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita gunakan dalam rangka menggapai ridhonya. Mudah-mudahan kita semua melalui pelaksanaan ibadah Jumat ini sebagai tanda wujud kita bersyukur atas nikmat Allah yang kita tunjukkan dalam bentuk sikap ibadah kepada Allah, dan semoga kita menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad, mari sama kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan tetap mengikuti petunjuknya, istiqamah kita melaksanakan ajaran yang dibawanya, insyaallah di yaumil akhir kelak kita semua menjadi ahli syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan-bulan sekarang ini umat Islam baik di kota maupun di desa, bahkan di instansi, aktif melaksanakan satu peringatan, yaitu terkait kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dilaksanakan umat Islam, itu adalah sebagai bentuk, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliaulah yang memperjuangkan umat sehingga sampai kepada kita umat akhir zaman yang bisa kita kenal dengan Islam, yang bisa kita melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan kita. Karena itu wajar, pantas apabila kita sangat menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah satu-satunya manusia yang menjadi suri teladan panutan dalam kehidupan umat tanpa diragukan lagi. Maka aneh kalau ada orang Islam yang tidak cinta dengan Rasulullah. Aneh jika ada orang Islam yang tidak menjadikan pri kehidupan Rasulullah sebagai contoh suri teladan dalam kehidupannya. Orang-orang barat saja sangat mengeluhkan, sangat mengagumi bagaimana sepak terjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tentu dengan peringatan-peringatan Maulid itu bukanlah sebagai satu momentum saja untuk menepati hari, untuk diperingati hari, tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dan bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita dalam keseharian. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah. Salah satu misi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa perlu disempurnakan? Karena memang ketika itu akhlak manusia masih jauh dari nilai Islam, masih jauh dari yang diharapkan. Maka dengan kehadiran Rasulullah secara perlahan dan bahkan sampai kita sekarang, akhlak ini menjadi satu idola yang harus kita tunjukkan dalam sikap perbuatan kita sehari-hari. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu paling tidak ada 7 pesan moral yang dititipkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang untuk sama-sama bisa kita tindak lanjuti 7 pesan moral itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa 7 pesan moral itu? Yang pertama, kata Rasulullah, amaroni rabbi an uhibbal masakina wad-dunuwa minhum. Mencintai fakir miskin dan kita tidak menjauhinya. Kita ketahui sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah sebagai sosok seorang yatim. Maka wajar kalau beliau berucap bahwa kita harus mencintai anak yatim, para fakir miskin, dan kita tidak boleh menjauhinya, tetapi kita harus selalu bersahabat dan membantu daripada kehidupan mereka. Maka orang yang menghardik, orang yang tidak cinta dengan saudara-saudaranya yang miskin, itu adalah sebagai sebuah kezaliman yang nyata dan dianggap kita sebagai pendusta-pendusta agama menurut ayat Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta-pendusta agama itu? Itulah yang mereka tidak mempedulikan, selalu menghardik nasib anak yatim dan para fakir miskin. Oleh karena itu pesan moral yang pertama yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa selalu cinta dan sayang dengan kehidupan para fakir dan miskin ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pesan yang kedua
Amaroni khalili an anzura ila man duna wala anzura ila man fauqi. Kita tidak boleh memandang ke atas saja, tetapi sekali-sekali kita harus juga melihat ke bawah. Dalam kehidupan ini, Bapak dan saudara sekalian, kita dengan berbagai profesi yang kita miliki, ada menjadi orang yang luar biasa kaya, banyak harta. Tapi di samping itu ada juga orang yang tak punya apa-apa. Kalau kita melihat atau menjadikan sahabat kita orang yang punya harta, menjadikan contoh dari orang-orang yang punya harta saja, tentu ini adalah kesalahan besar. Karena kita menganggap seolah-olah harta itulah yang mengatur segalanya. Sementara orang yang tak berpunya itu tidak kita abaikan, bahkan kita rendahkan sama sekali. Hidup ini seperti bola, berputar, bergulir. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Oleh karena itu prinsip saling membantu, saling memperhatikan, itu perlulah kita kembangkan dalam kehidupan ini sebagai ciri dari umat Rasulullah yang melaksanakan ajaran dan perintah dari Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, amaroni Rabbi an asilar rahmi an asilar rahima wa in udbirtu. Tetaplah kita menjaga silaturahim sekalipun kita dibenci orang. Bapak dan saudara, kadang dalam kehidupan bermasyarakat silaturahim ini sangat penting. Kita pupuk dan kita jaga. Namun terkadang ada juga segelintir orang yang tidak menginginkan untuk terjalinnya hubungan silaturahmi di antara sesama, sehingga berkembang fitnah, adu domba di tengah-tengah masyarakat, sehingga berantakan hubungan silaturahmi di antara sesama. Atau bahkan kita dibenci karena kita dianggap sebagai provokator barangkali. Tetapi Rasulullah memerintahkan, sekalipun kita menjadi orang yang dibenci, tetapi harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bersilaturahmi. Maka orang yang bersilaturahmi adalah orang yang merupakan mendapatkan kemenangan, orang yang melaksanakan perintah Rasulullah, yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bisa menjalin hubungan silaturahmi di antara sesama. Kemudian yang keempat, amaroni Rabbi an alla as'ala hadan syai'a. Tidak menanyakan sesuatu yang tidak pantas ditanyakan. Dulu ketika zaman Nabi Musa, yang paling banyak bertanya itu adalah umat Nabi Musa. Terkadang pertanyaan yang tak perlu ditanyakan, sehingga sesungguhnya dengan pertanyaan itu akan memberatkan kepada si penanya sendiri. Terlebih ketika itu yang menjadi pertanyaan adalah satu hal yang tak masuk akal, yang tak perlu dipertanyakan, terkait masalah sapi. Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Muhammad, kita dilarang untuk mengajukan pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya tidak pantas, apalagi yang tidak perlu kita pertanyakan. Atau juga bahkan pertanyaan itu sampai menyudutkan orang lain, sehingga dengan begitu akan terjadi perselisihan di antara sesama kita. Yang kelima, amaroni Rabbi an aqulal haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sebagai satu kebenaran, walaupun kita terima risikonya dengan sangat pahit sekali. Bapak dan saudara sekalian, menyampaikan sesuatu kebenaran ini adalah dakwah, dan inilah yang dulu dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang dari lisannya terkadang keluar kata-kata yang baik, keluar kata-kata yang mesti kita laksanakan, tetapi kadang kebenaran itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, bahkan kebenaran itu mengancam diri kita. Lihatlah perjuangan Rasulullah SAW. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah hanya untuk meyakinkan umat masyarakat Arab ketika itu bagaimana bisa bertauhid,
kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan menggantungkan harapan kepada Lata dan Uzza. 13 tahun, tetapi kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala itu justru mendapatkan ancaman, tantangan, bahkan terancam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, amaroni Rabbi alla akhafa fillah laumata laim. Tidak takut dicaci maki ketika kita berbuat ataupun bertindak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita zaharkan Islam ini, banyak yang berkoar, banyak yang tak terima, banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena seperti dululah perjuangan itu apabila dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Banyak yang tak terima, banyak yang berkeberatan. Tetapi itu pun kata Rasulullah tidak membuat kita surut untuk melaksanakan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Maka bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap menyampaikan suatu kebenaran walaupun pahit yang akan kita terima. Yang ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaroni Rabbi an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena itu adalah sebagai penutup kita ketika kita telah melakukan ikhtiar, ketika kita melakukan usaha, maka tidak ada daya kita kecuali semua Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Ini perlu menjadi catatan kepada kita bahwa keberhasilan apapun yang kita kerjakan itu tidak terlebih dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita. Nah, oleh karenanya 7 pesan moral ini harapan kita bersama, marilah kita laksanakan dalam kehidupan kita nyata. Kita contoh peri kehidupan Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah adalah suri teladan yang kehidupannya pantas untuk dicontoh bagi kita. Maka Rasulullah SAW itu adalah sebagai suri teladan, Rasulullah sebagai contoh yang sejati, yang tidak perlu kita ragukan lagi untuk kita laksanakan apa yang telah ia praktekkan dahulu pada masa kehidupannya, untuk sama-sama kita bisa laksanakan pula dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik untuk kita. Maka orang yang baik, orang yang akan mendapatkan keselamatan adalah mereka yang mampu mengikuti jejak dan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupannya. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah barangkali untaian khutbah yang dapat kami sampaikan. Moga-moga menggugah hati kita, dan harapan kita bersama semoga 7 pesan moral yang disampaikan Rasulullah SAW ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang tetap konsisten dan cinta kepada Rasulullah sampai akhir hayat kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.